Ada usaha atau toko kerja? kasur sama peternakan ayam. Oh, peternakan ayam. Saya kirim kemana? Usaha dia berarti. Usaha muda. Pengusaha Ayam ini ya, ayam boiler. Broiler. ternak Ayam ayam potong. Ayam potong. sama Ayam close house, kandang close house. Kamu peliharanya di mana? Di kampung sendiri. Banyak. 30.000 ekor. wow. 10.000 ekor itu halamannya berapa apa luasnya? Luasnya. Luas tanahnya. Luas untuk kandang 12 kan kali kandang. 90 meter. 12 kali 90. Itu masing-masing kandang. Satu kandang, cuma satu kandang. Satu kandang itu berapa ekor muat? 30.000. Oh, muat 30.000. 12 kali 90 itu. Kan panggung ya dia. Panggung. Panggung. Susun-susun Iya, gitu. iya. Dia berapa bulan sekali panen? 3,5. 35 hari. Satu Oh, bulan 35 hari ya? Cepet juga ya? Enggak sampai 2 bulan. Iya. Yang satu lagi apa? Furniture atau jual kasur? Kasur busa Kasur khusus busa, oh. Inoa Royal Foam. Duh kalau deket Kamu nggak pabriknya di mana? kasur di situ. Ya ada yang butuh kasur nih, kirim di sini. Kasurku lagi Pabriknya di mana? Pabriknya sini sih. Di Jakarta. Dari tol ya kan. Oh. Inoa namanya. Innova. Inok Inok. Oh, Kamu Inok. udah berumah tangga? belum. Belum. Sini Oh, dekat masih dekat Mbak Esmi. bujang. Dekat Mbak Esmi. Iya, 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 iya. Jadi dia pernah Dia pernah pesantren nih. jadi santri di pondok. Iya. Terus pernah dikasih kitab, dan kitab itu dibaca sama dia. Mm-mm. Nah, terus dari kitab ilmu itulah yang akhirnya berpengaruh. Kitab apa warnanya? Namanya Kuning. tebal ya? Lupa. Tipis. Kuning. Warnanya apa? Lupa. Merah apa? Kuning itu lupa. Ya. Allah. Ini adalah makhluk yang bisa kita minta keterangan tentang kegelisahan hatimu. Kamu boleh tanya-tanya? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, duduk sini nggak apa-apa. Sudah teman. Kalau kamu penulisnya. Pakai tongkat ya? Kakek ya? Kakek nanya kamu. Siapa? Ini siapa? Maaf nanya siapa kayak pakai pembah manggilnya. Nenek apa kakek? Temanmu sih. Ini temannya kayak namamu siapa? Niko. Niko sama Umam ini. Sama Umam. Ya. Ini siapa? Kowe sopo? Umam. Umam sopo? Sairil Umam. Anake sopo? Nama ayah ibu. Syarifuddin. Makhluk sopo? Makhluk Jawa. Taruh dulu tongkatnya ya. Tekan gemeter lah tangannya. Yang ini apa hubungannya dengan Mas Umam? Arep ngapa kowe ngene? Kamu mau ngapain kesini? Bilang aja mau berobat. Berobat mbak. Berobat. Lamun ora sakit kok berobat. Awakmu sehat. Kowe kancane kiye. Nggih. Koncomu ini temanmu. Apa ya sakit ora? Mboten. Secara fisik nggak sakit mbak. Lah terus apa sing arep diobati? Mental. Mentalnya. Napa? Kowe ora gendeng kok.
kecemasannya Tapi kadang-kadang dia udah gendeng memang Mbah. Tapi Hampir. kadang-kadang hampir. kadang-kadang ya dia linglung. Oh hampir Bah. Apa yang menyebabkan itu? Ya kalau dituruti Iya. bisa gede. Oh benar itu ada kaitannya dengan Kenapa dia mencari Tuhan, Mbah? Karena dia tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Dia mencari Tuhannya. Manusia itu tidak percaya terhadap dirinya sendiri. padahal dia termasuk anak muda yang sukses loh Mbah. Lah itu Punya usaha bagus. kamu ingat mempelajari sesuatu berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Ingat-ingat kamu dulu belajarnya berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Keinginan. Kuwi sing jenenge yang namanya kebutuhan iki ora ngerti basa Jawa. Wong iki dudu wong Jawa. Oh Aceh Mbah. Saiki ngene Bahasa Indonesia aja Mbak, Mbah. Mbah, ngomong aja, Mbah. yang namanya hidup itu bila berdasarkan keinginan hati-hati Dirumus. Terprosok. ya bisa jadi tersesat. Oh tersesat. Kamu makan keinginan atau kebutuhan. Dua-duanya. Kamu makan keinginan atau kebutuhan. Kebutuhan. Nah, iki kancamu pinter. Jenenge wong murid kuwi sesuai dengan kebutuhan. Satu, Ya, benar. yang kamu pelajari itu keinginan atau kebutuhan sudah terjawab berdasarkan keinginan. Ingin apa kamu mempelajari kitab itu? Waktu itu Ya. kamu ingin apa? Diberikan oleh seseorang itu. Emang pelajaran wajib sih. Terus Waktu di pondok belajar wajib. pelajaran wajib. Jadi yang memberikan adalah maaf Aku Mbah. teko iki. Kamu tak eling-eling sik, tak ingat-ingat Benar, Cak. anak ini dulu. Iya. Awalnya tidak semua orang itu bisa mempelajari kitab dan diberikan kitab itu. Benar. Nah, Dan kamu salah satunya pada saat itu adalah murid yang pandai. Yang pada saat itu kamu ingin mempelajari ilmu yang lebih. Ingat, masa kamu tidak ingat kitab apa itu? Jangan elek-elek. Apa nama kitabnya? Kitab suci loh. Ojo elek-elek no. lupa namanya. Oh, lah kuwi dua lupa. Satu keinginan, kedua lupa. Sing dibaca apa? Gimana bacaannya? Bahwa Allah itu nggak ada awalnya gitu. Apa? Gusti Allah nggak ada awalnya. Itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Bahasa Oh. ada bahasa Jawanya. Lah iya kuwi mantra nih. Oh mantra. Udah, maksudnya ojo diwedeni meneng. Oh iya. Ya iya. awalu wa akhiru. Yang pertama dan yang terakhir. Sebelum ada apa-apa udah ada. Itu Nah, itu. Jadi ada awalnya. kitab yang kamu pelajari tidak kamu pahami. Perumpamaan kamu memakan sesuatu yang tidak kamu ketahui, ini makanan apa, fungsinya apa, dari mana makanan ini, itu harus tahu. Keinginan dan kebutuhan itu kadang-kadang menyusup, keinginan lebih menyusup dibanding kebutuhan. Kita ingin tahu anak ini Benar. yang sangat kuat Bisa besar ya. awalnya. Benar toh?
sedang bersemangat mencari ilmu. Iya. Tapi kenapa dia bisa teringat-ingat terus, Mbak? Karena kitab itu mengkosongkan dirinya supaya mencari tahu yang sebenarnya tentang kehidupan ini, siapa Tuhannya, supaya masuk ke dalam dirinya. Tapi kok malah dia tiba-tiba malah nggak Nah itu dia, percaya ketika Tuhan. dia mengosongkan diri, yang masuk itu bukan kebaikan, tapi Setan. malah dia yang mengganggu pikiran. Susupi. setan. Yang sosok hitam besar itu mbak. Nah sekarang apa yang kamu rasakan? Semasa Awake abot, Iya tuh. lebih berat kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam jiwa. Nggak nyaman jadinya ya kamu. Badannya di sini, pikirannya kemana-mana, tidak jelas, seperti terombang-ambing. Apa yang sangat kamu ingin ketahui? Dan apa niatmu yang paling utama datang ke tempat ini? Dua hal itu yang aku tanyakan padamu. Terbesar, dan apa hal yang paling sangat besar niatmu datang ke tempat ini? waktu kecemasan ya selalu aku ya kebayang bahwa waktu itu ada takut murtad gitu. Pengennya normal kayak orang biasa, ibadah enak gitu. Tapi ketakutan terbesarnya takut murtad. Ya itu bayang Lah, ya. apakah oh itu ada gitu Aku- pikiran terus. Ya wes ngerti ini. Sekarang kamu adalah sing jenenge, jawab, jenenge sapa? Umam Umam, anake Syarifuddin. Panjangnya. dan kamu terlahir seorang muslim, dan kamu mempunyai Tuhan yaitu Allah. Allah. Ini Maju lagi. 6. sing tenang jagonge udah. Deg-degan juga kamu. Lah iya sih. Lah di jantungmu, Ini Di ini dalam lah ya kok goleti jantungnya dhewe kok bingung. angel. Di mana jantungmu sini berdetak tidak? berdetak Tenan apa ora? tenahan. Apa krungu? Krungu apa ora? Enggak. Kowe koncone kene. Maju deh. Niko. Kowe krungu apa ora detak jantungnya iki bocah? Nah, Krungu apa ora? orang Maju lagi lah. Lah jantungmu mana? Coba kerasan. Duk 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 apa? rasa Jantungnya cepet atau lambat? cepat lambat, kadang cepat kadang lambat. Kamu cepat atau lambat? Cepat. Cepat. Berapa coba kamu hitung per menitnya? Iya. Nah, kamu dengar tidak? Enggak. Kamu bisa lihat tidak bentuk detak jantung manusia? Enggak. 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 Tapi kok bisa berdetak? Kok bisa dengar? Aku nggak yakin kamu berdetak. Kamu dengar tidak, Namuda? Enggak dengar. Dengar Tidak. ketiga. Kowe krungu apa ora? Orang Detak jantungnya. Enggak dengar. Iki saya bis. Umam. Saya krungu sing bener tok dikrunguke. Tenan apa ora? Ini detake. kalau dengar enggak, tapi kalau dipegang merasakan. Nah, lah ya kuwi. Kok iso yo? Gak kelihatan,
tapi dipegang kok duk duk duk. Loh, kok iso? Yakin? Detak jantungmu adalah pemberian Tuhan. Tuhan tidak terlihat, tapi Dia ada di dalam tubuhmu, dan kau sendiri yang merasakannya, dan kau yakini itu ada. Kamu tidak bisa memaksakan temanmu, tidak. Kamu pun tidak bisa mendengarkan detak jantung temanmu, benar? Nah, Tapi saat tanganmu letakkan ke dadanya, kamu bisa merasakan. Sentuhlah, gapailah. Tidak diletakkan untuk mendekatinya, kau tidak akan bisa. Jenenge urip iki wis ana tata cara. Ngerti? Apa kewajibannya seorang muslim? sholat, Apalagi puasa, zakat, haji, terus satunya apa? Percaya Oh, iya. akan takdirnya, percaya kepada Rasulnya, kepada kitab suci Al-Quran. Benar toh? Benar ora? Ya. Kowe muslim ora? muslim. Apa percaya kepada Allah? Kamu bisa syahadat tidak? Bisa. Coba Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Muhammad Rasulullah. pelan-pelan, Asyhadu an la ilaha illallah. pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. apa Dan artinya? aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Lalu apa? Kitab suci Al-Quran. Semua kehidupanmu ada di dalam Al-Quran. Bukan kitab-kitab yang lain. Bukan kitab yang berwarna kuning, merah, hijau, tapi kitab suci Al-Quran. Lantaran semuanya ada di situ. Apa yang kamu takuti? Pekerjaannya, kamu tidak akan tersesat. Allah sayang kepada semua ciptaannya. Allah itu selalu sayang terhadap semua hambanya. Sudah percaya Allah itu ada? Masih mencari? Sedikit. Allah itu bersemayam di dalam dadamu, di jantungmu. Kenapa? Selama manusia hidup, manusia harus bergantung kepada Allah. Jika manusia sudah mati, maka sudah lepas. Dan jantungnya pun tidak berdetak. Benar tidak? Iya. Iya toh? Maka Allah akan selalu bersama hambanya. Di dalam jantungnya, detak jantungnya adalah lafaz Allah di dalam dirimu. 60 sampai 100 detak jantungnya Per menit. per menit. Maka Rasulullah selalu beristighfar sepanjang itu, anak. Iya.
kau bisa lihat? Enggak, Apakah kau bisa hidup tanpanya? enggak bisa. Lalu apa lagi? Siapa yang menciptakan itu? Allah. Kenapa? Jangan kau ikuti bisikan itu. Karena itu hanya akan membutakan mata hatimu atas keyakinanmu. Seolah dia tidak ada di muka bumi ini. Karena dia tidak terwujud. Allah itu adalah rasa dan keyakinan. Kau itu sehat, tapi jiwamu yang harus kau perbaiki. Tetapkan dia di dalam jiwamu. Yang kau hidup saja tidak bisa kau lihat, tapi kau butuhkan. Tutup hidungmu dan mulutmu. Jika kau tidak percaya adanya Tuhan, sanggup kau? Enggak. Kau sanggup? Kau yakin dengan adanya Tuhan? Yakin. Dari mana kau yakin? Ajar. Saya muslim. Nah ya itulah. Kau tahu kisahnya? Kejadian alam ini sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran. Siapa yang menulisnya tidak berubah, berbeda dengan kitab yang lainnya. Tapi Al-Quran, sejak manusia belum diciptakan, dia tertulis jelas dalam ayat-ayatnya dan surah-surahnya. Apa yang kau butuhkan tertulis di dalamnya. Itu kitab yang harus kau imani, bukan kitab yang lain. Kamu mau nanya apa lagi? Makhluk yang tinggi hitam itu dari mana? Itulah dia terbentuk dari dalam dirimu karena kekosongan pikiranmu, Iya. meragukan keberadaan Tuhanmu di dalam jiwamu. Karena lantaran ilmu yang kau pelajari bukan berdasarkan kebutuhan untuk menyempurnakan ibadahmu, tapi keinginan untuk memenuhi nafsumu. Sebesar apa kekuatan Tuhanmu, itulah awalnya. Benar? Kau ingat? Iya. Semakin kuat pikiran itu, jangan main-main, penyusup di mana-mana. Betul. Senang dengan keraguan manusia yang meragukan keberadaannya atas kekuasaannya antara langit dan bumi. Semua adalah miliknya. Lautan bisa terbelah, gunung bisa terbelah dan menunduk. Langit pun bisa terbelah. Kau masih meragukannya. Enggak. Ngerti? Siapa yang menciptakan kehidupanmu waktu ketika di dalam rahim ibumu? Allah. Masih meragukannya? Ya enggak sih, tapi pikiran-pikiran itu masih ada gitu. Itulah, buanglah makhluk itu Iya. yang menyusup.
yang menyusup di dalam tubuhmu. Kau tahu, celah-celah bagi mereka, makhluk yang tidak kau lihat, makhluk kegelapan senang menyusup di antara keraguan manusia yang mengakibatkan kecemasan, detak jantung berlebih, seperti berlari dalam jarak yang jauh. Lelah bukan, berat bukan tubuhmu, seperti menggendong beban yang sangat berat. Karena jika tidak ada rasa takut sedikit saja di dalam dirimu, kau masih mempunyai keimanan di dalam diri. Karena kau masih takut yang namanya dosa. Itulah berarti kau masih mempunyai keimanan di dalam dirimu, agar kau kembali ke jalannya. Kalau kau takut tidak selamat, maka kau harus mengikuti ajarannya, peraturannya, dan apa kewajibanmu. Hidup harus utama kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan seringkali membuat manusia itu menjadi tersesat, lelah. Ingat itu. Kau sendiri tidak tahu ilmu apa yang kau pelajari. Kau bagaikan musafir yang tidak tahu kemana ingin kau tempuh, kemana tujuanmu. Pasti kau akan kelelahan. Tidak ada tujuan. Hidup itu harus ada tujuannya. Benar bukan? Ada tujuan saja, pasti ada waktunya lelah. Apalagi tidak ada tujuan. Manusia butuh ilmu untuk bisa bertahan hidup. Jika tidak punya ilmu, manusia tidak bisa bertahan hidup. Seperti orang bodoh. Orang bodoh pasti hidupnya berantakan. Tapi kau bukan orang bodoh. Justru karena kau pandai, maka kau diberikan ujian ini. Kenali siapa dirimu. Besarkan rasa syukurmu terhadap apa yang sudah kau capai. Dan saat ini kau diberikan kesehatan, diberikan fungsi tubuhmu sesuai dengan apa adanya. Kau mau apa diberikan mudah, tapi kau sulit diberikan kepercayaan. Itulah dirimu. Ujianmu adalah di mana kau harus bersyukur atas ketetapannya, di mana kau mendapatkan semua itu semata bukan hanya dari tangan dan kakimu, tapi semua perantara melalui. Kau yakin sebagai temannya, ingatkan dia. Kau jangan mempelajari keinginan untuk dirimu. Pelajari ilmu berdasarkan keinginan yang tidak dibutuhkan oleh hidupmu, lebih baik kau hindari. Tapi pelajari ilmu sesuai kebutuhan untuk dirimu, untuk menambah keimananmu. Kau pelajari. Jika kau takut terhadap Tuhanmu, maka kau harus menjauhi larangannya, bukan malah menjauhinya. Benarkah? Benar. Manusia takut. Yang kau katakan, kau takut apa tadi?
Murtad. Apa? Murtad, kau tahu artinya apa? Keluar dari Islam. Lalu, apakah kau melanggar aturannya? Enggak. Itulah, sembahlah dia sebagai Tuhanmu. Beribadalah kau karena perintahnya. Itu yang harus kau lakukan. Itu saja. Makasih, Mbak. Ini mau nanya Mbak, ini dari jalur ayahnya atau ibunya Mas Umam? Kalau emang leluhurnya. Soalnya itunya biar tahu kalau berdoa disebut namanya ya. Mbak siapa namanya? Menurutmu aku siapa? Siapa aku? Enggak tahu. Aku adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhanmu dan Tuhanku. Hmm. Ya Allah menciptakan manusia dan makhluk gaib kan. Berarti ini ciptaan Allah juga gitu ya. Ya, sama-sama ciptaannya. Bila aku mengatakan siapa aku, kau menjadi beban pikiranmu. Mengingat siapa aku. Kenapa aku tidak mau mengatakan siapa aku? Ya. Agar kau lebih mengenal dirimu, mensyukuri dirimu. Uang semua yang sudah kau pelajari. Jangan mempelajari ilmu yang tidak kau ketahui, Ya. yang tidak dibutuhkan oleh dirimu. Maka itu akan tersesat. Pelajari semuanya sesuai dengan kebutuhanmu. Iya. Hati-hati. Banyak makhluk-makhluk yang berkedok sebagai orang soleh. Padahal iblis. Padahal Kalau kau mau selamat, Al-Quran adalah kuncinya. iya. Jika Al-Quran melarang, tinggalkan. Allah itu tidak mempersulit hambanya. Masalah. Hambanya sendiri yang persulit hidupnya. Masih ragu kau terhadap Tuhanmu? Jangan kau hirup udara ini di dalam hidupmu. Tutup hidungmu dan mulutmu. Aku harus kembali. Terima kasih, Mbak. Makasih Mbak. Ingat itu, Tuhanmu adalah detak jantungmu. Ingat itu. Tidak bisa kau lihat, tapi bisa kau rasakan saat kau sentuh. Selangkah kau dekat dengannya, 1000 langkah dia mendekatimu. Jangan kau cari dia di mana. Matamu tidak dapat menembusnya, tapi rasa yang bisa menembusnya dengan keyakinanmu. Biasa kami sedih Allah wassalamu basir. Kau sudah yakin? Tapi Kalau kemasannya kau- masih ada gitu. Harus dibuang dulu yang bersemayam di dalam dirimu, yang memberatkan punggungmu. Dia selalu menggandulimu. Kabar dari pesantren mana, Mbak? Dari pesantren mana? Dari Malang apa bukan Mbak? Ya, Di sana banyak pesantren di Malang. Ada. Ada lebih dari 10 Kurang tahu. tahun. Kayaknya lebih. Warnanya hijau. ya, Pesantrennya warnanya hijau. mustaqim. Mustaqim. Aku harus kembali. Ya, Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Tongkatnya tadi Mbak. Jangan ragu lagi. Detak jantungmu itu pertanda adanya kebesaran Allah di dalam hidupmu. Perlu nyari kemana-mana ya. Kau tidak bisa melihat detak jantungmu, tapi kau bisa merasakannya. Karena kau hidup berdasarkan detak jantungmu. Detak
manusia tidak bisa mengelak dari kematiannya. Sehebat apapun itu, itulah tanda kebesaran Allah, di mana Dia menguasai setiap makhluk yang bernyawa. Masih belum yakin, celakalah kau. Itu tanda kebesaran Allah yang sangat nyata adanya. Benar. Oh, pas mati. Banyak ngambil tongkatnya. Pakai tongkat. Aku kembali. Makasih ya, Mbak. Jangan pertanyakan aku siapa, tapi ingatlah perkataanku. Nasihatnya bagus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah tua ini. Kisah. Kayak kisah ini. Tahu pinggan sakit. Jadi kayak budak tuh kayak di pesantren gitu. Banyak. Jadi dia ini pimpinan pesantren. Oh, Pak Kiai. Yai berarti. Ketua pakai tongkat. Ketuanya hijau, satu-satu Jangan-jangan Al-Quran. Mbak mau belajar dulu. Apa nomor pesantrennya dulu? baru lulu. Ya, ini al-mustaqim Oh, bukan ya. pesantren dia Banyak sendiri ada kali, pesantren-pesantren. bukan pesantren.